hari ini kita akan bernyanyi dan berdoa yang dipimpin oleh teman kita Andi dan Vivi. Kami persilakan maju ke depan. Shalom teman-teman semua. Shalom. Sebelum memulai pelajaran, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat ayat 355 ayat 1. Yesus memanggil, mari segera. 1, 2, 3 ya. Yesus memanggil, mari segera. Ikutlah jalan selamat Bapa. Jangan sesat dengar sabdanya. Hai, marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa buat segala berkatnya, segala kasihan Engkau ya, atas kebenaran yang masih bisa kami rasakan di siang hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya kami mendengarkan sebagai isi firman Tuhan, masuk kami ke dalam hati dan pikiran kami Tuhan, agar tidak terlalu Tuhan, kiranya kami penuh dosa Tuhan, setelah itu maupun tidak sengaja maupun sengaja Tuhan, tidak terlalu Tuhan, kiranya menunjuk kami sudah terlalu diri kami Tuhan, hingga sampai sekarang ini Tuhan, berada di Tanjung Umur Muara Rezeki Tuhan. Tuhan, kiranya kami penuh dosa Tuhan, hapuskanlah itu maupun tidak sengaja maupun sengaja tidak akan tidak terlarang berkat yang berkata pada kami Tuhan. Bilang Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk Nak. Terima kasih sudah bersedia memimpin nyanyian dan doa pada pertemuan belajar kita hari ini. Silakan berdiri. Kita akan membuat tepuk semangat pada siang hari ini. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi ya. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih. Tepuk tangan kita semua. Silakan duduk. Bagaimana sekretaris? Kehadiran kita hari ini hadir semua Nak? Hadir semua Bu. Hadir semua. Nah, kita lanjut ya untuk mengingat kembali materi kita waktu kelas 7. Masih ada yang ingat Nak materi pelajaran kita waktu kelas 7? Masih Bu. Mengenai apa itu Nak? Rendah hati Bu. Mengenai kerendahan hati. Apa itu hati rendah hati? Bu, Ya, silakan. kesadaran akan yang benar dan salah. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk yang lain. Sekarang perhatikan Nak ke depan. Ibu akan menyampaikan cakupan materi kita pada siang hari ini. Materi kita adalah tentang hidup beriman. Tentang apa Nak? Hidup beriman. Nah, kompetensi dasar dari hidup beriman ini yang pertama adalah mensyukuri makna hidup beriman sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, 23, menunjukkan sikap hidup sebagai orang beriman sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian 33, memahami makna hidup beriman sesuai dengan firman Tuhan. Yang keempat-tiganya,
membuat karya yang berkaitan dengan sikap hidup memelihara iman. Nah, untuk IPK-nya adalah yang pertama, mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan dengan cara berdoa sebagai penerapan hidup orang beriman sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, bersikap peduli terhadap sesama sebagai cerminan hidup beriman sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, menyebutkan arti iman menurut Alkitab. Berikutnya, menjelaskan tokoh beriman dalam Alkitab sebagai teladan orang percaya. Terusnya, mengemukakan cara memelihara iman. Berikutnya, mengidentifikasi ciri-ciri orang yang memelihara iman. Dan yang terakhir, menulis puisi dengan tema memelihara iman pada masa remaja. Nah, adapun tujuan pembelajaran tentang hidup beriman ini ada 7 poin. Mari kita baca bersama. Yang pertama apa, Nak? Mengucap syukur atas kasih Tuhan melalui doa sebagai penerapan hidup orang beriman sesuai dengan firman Tuhan. Bagus. Yang kedua, tujuannya apa? Menunjukkan sikap peduli terhadap sesama sebagai cerminan hidup beriman sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, Menyebutkan arti iman menurut Alkitab. tujuan yang keempat, Menjelaskan tokoh beriman dalam Alkitab sebagai teladan orang percaya. yang kelima, Mengemukakan cara melihara iman. jelas dulu nomor 5. Mengemukakan cara memelihara iman. Yang keenam, Mengidentifikasi ciri-ciri orang yang memelihara iman. yang ketujuh bersama kompak yuk. Menulis puisi dengan tema memelihara iman pada masa remaja. Oke, bagus. Sekarang sudah tahu tujuan pembelajaran dari hidup beriman. Sekarang kita masuk ke materi, uraian materi. Apa itu iman? Iman itu adalah yang tertuang dalam perjanjian lama, yaitu iman berasal dari kata kerja aman yang berarti berpegang teguh. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Dia adalah Tuhan Allah. Kemudian dalam perjanjian baru, iman itu adalah Ibrani 11 ayat 1. Apa itu Ibrani 11 ayat 1? Kita baca dulu Alkitabnya. Ibrani 11 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama 2-3 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu artinya dalam perjanjian baru bahwasanya kita yakin kepada Tuhan karena Dia adalah Sang Maha Kuasa. Nah, berikutnya adalah tokoh-tokoh yang beriman di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tokoh Alkitab yang beriman dalam Perjanjian Lama ada 2, yaitu Nuh dan Abraham. Kemudian tokoh beriman dalam Perjanjian Baru ada 2 orang juga, yaitu perempuan Kanaan dan panglima Romawi, di mana mereka ini mengalami mujizat kesembuhan
karena mereka memiliki keyakinan teguh bahwa Yesus mampu menyembuhkan penyakit anak perempuan Kanaan dan juga hamba dari seorang panglima Romawi. Kemudian berikutnya adalah ada di sini beberapa cara memelihara iman. Cara memelihara iman berdasarkan 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 itu ada 5 poin. Mari kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama adalah berdoa. Berdoa itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Yang kedua, nak, Menggunakan Injil Allah. yang ketiga, Berani mengatakan kebenaran dan menegur yang salah. yang keempat, Memiliki penguasaan diri. yang kelima, nak. Sabar dan tabah dalam penderitaan. Baik. Kemudian di sini ada juga cara memelihara iman berdasarkan Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Ada berapa poin? Ada 6 poin. Yang pertama Ibu minta bacakan Efraim dulu. Yang pertama apa itu memelihara iman menurut Efesus 6 ayat 13 sampai 18? Berdiri tegak, berikat, pinggangkan kebenaran. Yang kedua Cindy, Berbaju siraka adil. Megan. Yang ketiga apa itu? Berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Andi. Yang keempat apa? Mempergunakan perisai iman dalam segala keadaan. Vivi. Menerima ketokongan kesamaan. Nah, kita luruskan dulu. Nomor 5 itu apa itu? Menerima ketokongan keselamatan. Yang ke-6 itu apa, nak? Menerima pedang yaitu firman Allah. Baik, terima kasih. Nah, ada di sini poin untuk bagaimana ciri-ciri orang yang memelihara iman. Jadi kita lihat dulu ciri-ciri orang yang memelihara iman ada 4. Yang pertama itu bahwa orang yang memelihara iman itu adalah bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang ia hadapi. Tertulis dalam Daniel 1 ayat 8. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri orang yang memelihara iman itu adalah tetap menghormati norma sosial masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah ciri-ciri orang yang memelihara iman itu adalah menerima keterbatasannya sebagai manusia. Yang keempat adalah terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Nah, itulah ciri-ciri orang yang memelihara iman. Nah, sekarang kamu sudah bisa kamu kategorikan dirimu, apakah kamu sudah termasuk orang yang sudah termasuk golongan yang memelihara iman atau belum, atau kamu sudah termasuk sudah memelihara iman kamu. Nah, untuk berikutnya, nak, terima kasih. Itulah cakupan materi kita pada siang hari ini sesuai dengan KD dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, untuk itu, untuk memperdalam materi kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdiskusi bersama-sama untuk memperkaya pengetahuan kita tentang hidup beriman ini. Untuk itu, marilah kita bentuk kelompok. Silakan.
kalimat ini, maka kita akan membaca materi paket agama Kristen, yaitu dari bab 1. Kita baca Alkitab masing-masing. Lalu dari materi bab 1 itu kamu tulis masing-masing kelompok, mencatat pertanyaan yang tidak dipahami tentang materi kita pada siang hari ini. Kemudian nanti kelompok lain akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari setiap kelompok. Nah, Ibu kasih waktu untuk menuliskan pertanyaan di buku tulis masing-masing. Silakan. Silakan, Nak. Ambil buku tulis masing-masing, ditulis di buku tulis. Sesuai dengan materi yang Ibu sampaikan tadi, cakupannya dari pengertian iman, perjanjian lama dan perjanjian baru, tokoh-tokoh yang beriman dalam perjanjian baru dan perjanjian baru, perjanjian lama dan perjanjian baru. Kemudian cara memelihara iman tadi ada dari kitab mana tadi, Nak? Timotius berapa? Lihat bukumu, 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8, kemudian Efesus 6 ayat 13 sampai 18, kemudian ciri-ciri orang yang memelihara iman. Nah, sesuai dengan materi itulah kamu ciptakan pertanyaan. Silakan, Nak. Silakan, Nak, aja. Baiklah, sepertinya sudah selesai untuk merumuskan pertanyaan untuk kita diskusikan pada siang hari ini. Silakan, dari kelompok mana dulu mengajukan pertanyaan, yuk. Dari kelompok berapa duluan? Saya Bu, kelompok satu ada pertanyaan adalah Silakan ditulis, kelompok lain menuliskan pertanyaan dari kelompok-kelompok lainnya, ya. Kelompok 1 silakan bacakan soalnya. bagaimana ciri orang hidup beriman?
2. Bagaimana cara memelihara iman menurut 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Ya, semua sudah menulis pertanyaan dari kelompok 1, nak? Sudah. Sekarang kelompok mana lagi? Terima kasih ya kepada kelompok 1 yang sudah mengajukan pertanyaan. Kemudian kelompok berapa lagi, nak? Yang mengajukan pertanyaan silahkan. Kami Bu, Dari kelompok berapa? kelompok 2. Silahkan dibaca soalnya. Bagaimana cara memelihara iman menurut Efesus 6 ayat 13 sampai 8? Ya, ada lagi pertanyaannya? Silakan. Apakah arti iman percaya? Apakah arti iman dan percaya? Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok 2 ya. Sekarang kelompok berapa lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Kami Bu dari kelompok 3. Silakan. Lama yang memelihara iman. Siapa sajakah? Tokoh Alkitab Perjanjian Lama yang memelihara iman. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah Siapa saja tokoh Alkitab Perjanjian Baru yang memelihara iman? Oke, ada 2 pertanyaan dari kelompok 3. Terima kasih kepada kelompok 3. Nah, sekarang semua kelompok sudah mengajukan pertanyaan sesuai dengan materi yang kita bahas tadi. Sekarang Ibu kasih kesempatan kepada kita, kepada masing-masing kelompok untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain. Silahkan dijawab, ditulis jawabannya di kertas masing-masing. Nanti masing-masing kelompok akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Silahkan. Ibu kasih waktunya kurang lebih 5 menit. Silahkan ditulis, Mas. Kasih waktunya 2 menit lagi ya. Sudah? Sekarang Ibu akan menyudahi membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh kelompok masing-masing kelompok. Nah, untuk itu
Yang ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1, silakan. Dari kelompok berapa, Nak? Kalian kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan kelompok 1, silakan. Ciri hidup beriman adalah bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedangkan dihadapi. Kemudian iman dan percaya adalah berpegang teguh kepada kuasa Tuhan. Yang kedua, berdoa memberitakan Injil, berani menyatakan yang benar dan menegur yang salah. Sedangkan menurut Efesus, berdiri tegak berkait pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkah keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, bagaimana dengan kelompok 1? Bagaimana jawaban kelompok 2 atas pertanyaan kalian? Sudah terima? Nah, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Saya perhatikan kalian sudah selesai membahas pertanyaan-pertanyaan, maka sekarang Ibu minta kepada kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 4. Ciri hidup beriman adalah bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Kemudian iman dan percaya adalah berpegang teguh kepada kuasa Tuhan. Bagus, tepuk tangan, Nak. Untuk selanjutnya kepada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Berdoa memberikan Injil, berani menyatakan yang benar dan menegur yang salah. Sedangkan menurut Efesus, berdiri tegak berikat pinggang kebenaran, berjirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, bagus. Terima kasih semuanya sudah aktif dalam pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum pelajaran kita tutup, Ibu perlu menyampaikan pembelajaran kita untuk pertemuan selanjutnya, yaitu masih tetap mengenai hidup beriman. Untuk itu, agar kamu mempersiapkan diri untuk materi pertemuan berikutnya tentang hidup beriman. Untuk tugas di rumah, Ibu minta supaya anak-anak sekalian membuat puisi dengan tema memelihara iman di masa remaja. Silakan ditulis memelihara iman di masa remaja. Untuk itu, untuk menutup pertemuan kita pada siang hari ini, kita tutup di dalam doa kepada anak kami Efraim supaya memimpin doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tutup pada siang ini. Kami mau pulang, berilah kami kerinduan agar kami bisa pulang dengan selamat. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu masukkanlah ke dalam hati dan pikiran kami, supaya bekal dalam hidup kami. Ya Tuhan, guru-guru kami sudah capek mendidik kami hingga sampai sekarang ini. Berilah mereka panjang umur, sehat selalu dan murah rezeki. Dan begitu juga Tuhan, kami punya dosa yang banyak, hapuskan itu, sengaja maupun tidak sengaja, agar tidak terhalang kasih karunia yang akan memberikan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Demikian pertemuan kita. Shalom, selamat siang. Shalom.